Jangkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi mengenai zakat sumber kekayaan negara. Zakat dalam segi istilah adalah kegiatan mengeluarkan harta tertentu dari seseorang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, dinamakan zakat karena di dalamnya tergantung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Menurut fikih sunnah Syahid Syabik Lima, makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta. Pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan, dan kesucian dari dosa-dosa. Zakat dibagi dua. Untuk yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan 1 kali dalam setahun. Waktu pembayaran zakat fitrah umumnya dilakukan pada bulan Ramadan. Biasanya menunaikan zakat fitrah dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Untuk yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta. Sesuatu dapat disebut dengan harta apabila memenuhi syarat-syarat tertentu seperti dapat dimiliki, disimpan, atau dikuasai, dapat diambil manfaatnya sesuai dengan harta tersebut. Nisab zakat. Nisab merupakan batasan minimal kekayaan seseorang yang diwajibkan untuk membayar zakat. Apabila seseorang telah memiliki harta yang telah mencapai nisab, maka orang tersebut sudah diwajibkan untuk berzakat. Sebaliknya, seseorang tidak wajib membayar zakat apabila kekayaannya tidak mencapai nisab. Satuan harta nisab pada zakat bisa bermacam-macam tergantung jenis zakatnya. Untuk yang pertama yaitu emas, perak, dan harta perniagaan. Ketiga harta ini dikeluarkan sebagai zakat apabila telah mencapai haulnya, yaitu 1 tahun kemarin. Besar yang dikeluarkan pun berbeda-beda. Nisab emas adalah 85 gram emas murni atau 20 dinar. Nisab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 595 gram perak. Dan apabila sudah mencapai jumlah tersebut, maka kamu wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Harta perniagaan juga dihitung sesuai zakat emas. Yang kedua yaitu zakat binatang ternak. Nisab untuk unta adalah 5 ekor, sedangkan nisab untuk sapi, kuda, dan kerbau masing-masing adalah 30 ekor. Sementara itu, nisab untuk kambing atau domba adalah 40 ekor. Ketiga yaitu hasil pertanian. Nisab untuk hasil pertanian adalah 5 wasak atau setara dengan 652 kg. Sebagaimana dalam hadis dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, tidak ada zakat pada harta yang tidak mencapai 5 wasak, juga pada harta yang tidak mencapai 5 ekor unta, serta yang tidak mencapai 5 uqiyah. Dari hadis muttafaqun alaih. Untuk yang keempat yaitu harta karun. Tak hanya harta milik sendiri, harta temuan atau harta karun wajib untuk dizakatkan tanpa syarat nisab dan haul. Zakat yang wajib dikeluarkan dari harta karun adalah diambil 20%. Untuk yang kelima yaitu harta profesi atau simpanan. Apabila telah mencapai nisab emas atau perak, maka kamu wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari jumlah harta yang tersimpan. Di distribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima atau mustahik zakat, baik secara konsumtif ataupun produktif. Di dalam surat At-Taubah ayat 60 disebutkan 8 kategori kelompok yang berhak menerima zakat atau mustahik. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk merdekakan budak, orang-orang yang berhutang atau gharim untuk jalan Allah atau fisabilillah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana atau ayat 60. Dari ayat ini cukup jelas bahwa pendistribusian zakat harus sampai kepada 8 kelompok yang telah disebutkan, walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan makna karena menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi modern. Pendayagunaan zakat. Pendayagunaan adalah bagian cara atau tata usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Pendayagunaan adalah pengusaha supaya mampu menghasilkan faedah
dapat menghasilkan tugas dengan baik. Pendayagunaan zakat mengandung pengertian usaha, pemanfaatan hasil pengumpulan zakat pada sasaran yang lebih luas. Sesuai dengan tujuan syara, pemanfaatan itu dilakukan secara tepat guna dan hasil dengan menerapkan sistem distribusi yang bersifat edukatif dan proaktif. Tujuan pengelolaan pendayagunaan zakat: yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam mengumpulkan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Adapun yang menjadi tujuan dari pengelolaan zakat yaitu yang ke-1, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. 2. Peningkatan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Yang ketiga, program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik mampu memiliki usaha mandiri. Yang keempat, meningkatkan hasil guna zakat masyarakat dan pengulangan kemiskinan. Jika berbicara tentang masalah kemaslahatan, senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tujuan kebutuhan umat. Untuk penentuan tingkat kemaslahatan bisa dikenal dengan adanya skala prioritas. Metode prioritas ini dapat dipakai sebagai alat yang efektif untuk melaksanakan fungsi alokan dan distribusi dalam kebijaksanaan pendayagunaan zakat.